got so much more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Melandari, NPM 2241042 dari Manajemen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan sebuah perencanaan, penganggaran dana, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian yang dimiliki oleh suatu organisasi atau suatu perusahaan. Karena manajemen keuangan mengatur aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan cara memperoleh pendanaan untuk modal kerja perusahaan. Setelah itu penggunaan dan pengalokasian dana tersebut serta mengelola aset yang dimiliki oleh perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara maksimal. Manajemen keuangan dalam suatu perusahaan diatur oleh prinsip bahwa ia harus melindungi kepentingan keuangan para investor, pemegang saham, dan memastikan pertumbuhan bisnis. Selain mengamankan kepentingan mereka, manajemen keuangan juga diharapkan memastikan ROI yang lebih besar yang menghasilkan lebih banyak kekayaan bagi semua pemegang saham. Ada tujuan tertentu dari manajemen keuangan yang diterima secara universal oleh para ahli dan pemimpin bisnis, dan ini dengan jelas menguraikan ruang lingkup dan fungsi manajemen keuangan. Semuanya harus diurus oleh manajemen keuangan agar tidak mengalami keterlambatan pembayaran yang berakibat fatal bagi perusahaan. Bisa dibilang manajemen keuangan perusahaan adalah bagian penting perusahaan yang membuat perusahaan bisa terus berjalan. Ruang lingkup manajemen keuangan yang baik tentunya akan membuat bisnis menjadi berkembang dan memiliki kontrol keuangan yang semakin baik. Salah satu bentuk manajemen yang penting dalam suatu bisnis yaitu membuat laporan keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah memberi arahan kepada perusahaan atau organisasi untuk memaksimalkan sumber daya yang ada secara efisien untuk mencapai tujuan, yaitu dengan cara yang pertama, memaksimalkan keuangan, yaitu dengan cara menekan biaya agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, yaitu menolak ketersediaan modal, yaitu tugasnya untuk menjamin ketersediaan dana untuk operasional sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan. Yang ketiga, merencanakan, kontrol, dan mengawasi, yaitu manajemen keuangan juga menjadi pengendalian dari kinerja keuangan agar perusahaan tetap memperoleh keuangan yang tinggi. Yang keempat, pengaturan alokasi keuangan. Manajemen keuangan bertugas mengatur pendistribusian alokasi dana dan kegiatan pendanaan efisien ke semua bagian operasional dalam perusahaan. Yang kelima, yaitu menentukan pembagian dana ke investor, yaitu manajemen keuangan bertujuan juga memastikan pengembalian atau pembagian keuntungan yang memadai kepada para pemegang saham. Keuntungan perusahaan adalah salah satu peran keuangan yang berkaitan dengan penggalangan dana untuk operasi bisnis. Profesional keuangan perusahaan harus mengelola sumber pendanaan, keputusan investasi, dan restrukturisasi modal sambil berfokus pada parameter berikut, yaitu yang pertama, mencapai keseimbangan antara resiko dan profitabilitas. Yang kedua, menganalisis dan meramalkan tren ekonomi di industri. Yang ketiga, menganalisis laporan perusahaan dan membuat saran terkait perbaikan. Yang keempat, meningkatkan nilai saham. Yang kelima, pengelolaan dana melalui pemilihan portofolio investasi. Yang keenam, berfokus pada tindakan yang mengurangi risiko keuangan bagi perusahaan. Yang ketujuh, adanya kepemimpinan serta peluang kerja tingkat junior untuk profesional keuangan perusahaan.
Manajemen keuangan erat kaitannya dengan pengambilan keputusan investasi secara pembiayaan. Hal tersebut juga meliputi pengambilan keputusan mengenai jenis investasi dengan tepat, sumber pembiayaan optimal, hingga manajemen risiko keuangan secara efektif. Di sini pula ada ruang lingkup manajemen keuangan dalam perusahaan atau organisasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama fungsi pendanaan atau financing, yaitu keputusan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumber dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaan. Keputusan pendanaan akan tercermin dalam sisi pasifa perusahaan yang akan mempengaruhi finansial struktur dan kapital struktur. Fungsi pendanaan melahirkan keputusan pendanaan atau kebijakan struktur modal. Keputusan pendanaan berkaitan dengan masalah bagaimana manajer keuangan harus mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelajahi kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. Yang kedua, fungsi investasi atau investment, yaitu keputusan yang diambil oleh manajer keuangan dalam pengalokasian dana dalam bentuk investasi yang dapat menghasilkan laba di masa yang akan datang. Keputusan ini akan tergambar dari aktiva perusahaan dan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan, yaitu perbandingan antara current asset dan fixed asset. Yaitu keputusan investasi berkaitan dengan masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga, yaitu fungsi pembagian laba atau dividend policy, yaitu merupakan bagian dari keuntungan suatu perusahaan yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Keputusan dividen adalah keputusan manajemen keuangan dalam menentukan besarnya proporsi laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan proporsi dana yang akan disimpan di perusahaan sebagai laba ditahan untuk pertumbuhan perusahaan. Kebijakan ini juga akan mempengaruhi finansial struktur dan kapital struktur. Yaitu keputusan dividen merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan yang pertama, besarnya persentase laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk cash dividen. Yang kedua, stabilitas dividen yang dibagikan. Yang ketiga, dividen saham stock dividen. Yang keempat, pemecahan saham atau stock splits. Yang kelima, penarikan kembali saham yang beredar. Ada juga pula fungsi manajemen keuangan, yaitu yang pertama, planning atau perencanaan keuangan meliputi perencanaan arus kas dan rugi laba. Yang kedua, yaitu anggaran, perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Yang ketiga, yaitu pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Dalam perusahaan atau bisnis, manajemen keuangan memiliki 3 aktivitas utama yang dilakukan oleh manajer keuangan, yaitu yang pertama, perolehan dana, yang kedua, aktivitas penggunaan dana, dan pengolahan aktivitas. Ketiga hal tersebut berkaitan dengan sumber keuangan internal maupun eksternal perusahaan.